sekitar jam 5.44. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Purbalingga menuju ke Semarang. Dan di perjalanan kali ini nanti kita akan lewat jalur Banjarnegara, Wonosobo, lalu Temanggung, dilanjutkan lagi ke Kaloran, Sumowono, lalu dilanjutkan lagi ke daerah Bandungan, dan nanti kita akan sampai di Semarang. Seperti apa kelanjutannya dan cerita-cerita menarik apa yang akan kita dapat di perjalanan kali ini, ya kita saksikan bersama-sama. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pasar Bobotsari ya. Seperti kalian lihat, di Pasar Bobotsari ini setiap pagi, setiap hari memang sangat ramai pengunjung ya, yang membeli sayuran, terus belanja bahan pokok, kebutuhan dapur dan lainnya. Sebenarnya kita bisa lewat jalur sebelah kanan sana ya, tapi karena kita akan ya pengen memperlihatkan kalian ramainya Pasar Bobotsari, jadi kita akan lewat sini. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kiri maupun sebelah kanan banyak sekali penjual-penjual sayuran dan banyak sekali yang pembeli ya yang sedang belanja. Ya ramainya seperti ini. Untuk kalian yang kepengen jalur cepat, sebaiknya jangan lewat sini karena di sini pasti macet. Kalian bisa lewat jalur Terminal Bobotsari tadi, di perempatan yang tadi itu kalian lurus. Kalau ini kan kita belok ke kiri. Nah, sekarang kita sudah mulai lengang. Lepas dari Pasar Bobotsari nanti kita akan menuju ke Purbalingga untuk mengisi bensin dulu. Oke teman-teman, di perjalanan kita dari Purbalingga menuju ke Semarang ini memang kita jalan santai saja ya, tidak perlu banter-banter, tidak perlu cepat-cepat, karena kita akan jalan santai sambil menikmati perjalanan. Nah, kita sudah sampai di mana ini? Oh, ke kiri kalian bisa ke Keradenan, kita akan lurus terus, nanti di depan ada Masjid Cengho ya. Kita masih di perbatasan antara Kecamatan Bobotsari dan Kecamatan Mrebet. Oke teman-teman, di sebelah kanan bisa kalian lihat itu namanya adalah Masjid Cengho ya. Dan di sebelahnya itu ada rest area. Dan di sebelah kiri ini ada bakso Pak Tukiman, salah satu bakso legendaris yang ada di Bobotsari dan Purbalingga tentunya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di perempatan Sirongge Purbalingga ya. Nanti di depan ada lampu merah atau bangjo. Lurus bisa ke arah kota, kalau ke kanan kalian bisa ke arah Terminal Purbalingga atau nanti bisa melanjutkan perjalanan ke Purwokerto. Kalau kalian ke sebelah kiri nanti kalian bisa ke Rumah Sakit Guteng ya, atau dulu namanya Rumah Sakit Wirasana, RSUD Kabupaten Purbalingga. Oke teman-teman, kita akan belok kiri. Di depan kalian itu bisa terlihat itu adalah patung knalpot yang menjadi salah satu ikon yang ada di Kabupaten Purbalingga. Oke, kita akan lewat kota, lewat alun-alun ya.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di alun-alun Kabupaten Purbalingga. Bisa kalian lihat di sini suasananya cukup lengang ya, tertata rapi, tentunya sangat asri. Pukul 06.48 habis ngisi bensin di SPBU Kedung Menjangan Kabupaten Purbalingga. Oke teman-teman, setelah tadi kita mengisi bensin di SPBU Kedung Menjangan yang ada di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, sekarang kita melanjutkan perjalanan lagi dan kali ini kita akan langsung menuju ke Bukateja. Tapi nanti kita akan lewat jalur atau jalan raya Bojong yang nanti akan bertemu di perempatan yang menghubungkan antara Purbalingga dan Kelampok atau Jalan Purbalingga Kelampok. Oke teman-teman, kita sudah sampai di perempatan yang kalau ke kiri kalian bisa ke arah Bukateja. Kalau lurus kalian bisa ke arah jalur alternatif menuju ke Banjarnegara. Nah nanti kita akan belok ke arah kanan menuju Kelampok Banjarnegara, ke arah Kelampok Banjarnegara yang nanti akan dilanjutkan ke arah Wonosobo. Oke teman-teman, kita sudah sampai di perbatasan antara Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Tadi sudah ada gapuranya dan sebentar lagi kita akan melewati jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Yang di tengah-tengah ini namanya adalah Sungai Serayu. Ya, Sungai Serayu ini yang menjadi pembatas antara kedua kabupaten, yaitu Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pertigaan yang kalau ke arah kanan kalian bisa nanti tembusnya ke Kabupaten Banyumas. Kita ambil ke arah kiri ke Jalan Raya Aji Barang Secang yang nanti akan menembus ke Banjarnegara. Oke teman-teman, jadi dari jalur ini nanti ke arah Wonosobo itu sekitar 60 km dan memerlukan waktu sekitar 1,5 jam kalau santai. Kalau kalian pengen lebih cepat ya mungkin bisa kurang dari itu waktunya ya. Tapi saran saya ketika melewati jalur ini yang penting kalian harus berhati-hati. Oke teman-teman, sebentar lagi kita sudah sampai di alun-alun Kabupaten Banjarnegara. Ya kalau nanti kalian lurus itu bisa ke arah Karangkobar. Kita ikuti jalur ini saja dengan cara kita belok kanan. Kalau lurus kalian bisa ke arah Karangkobar. Nah ini kita lurus saja sampai kita nanti menemukan alun-alun Kabupaten Banjarnegara. Pukul 7.49 sampai di alun-alun Banjarnegara. Oke teman-teman, setelah tadi kita istirahat sebentar, kita melanjutkan perjalanan lagi dari alun-alun Banjarnegara menuju ke Wonosobo terlebih dahulu. Nah, untuk jarak dari alun-alun Banjarnegara ke Wonosobo ini sekitar 30 km dan memerlukan waktu sekitar 40 menit. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi jalur Jalan Raya Secang Aji Barang ini yang menghubungkan antara Banjarnegara dan Wonosobo itu adalah
salah satu jalur yang lumayan panjang kalau menurut saya ya, dari Banjarnegara menuju ke Wonosobo. Itu adalah jalur yang salah satu yang paling panjang. Nah, kadang kalau teman-teman lewat sini itu kadang ada perasaan bosen kalau di jalan ya, ngantuk juga ya. Jadi saran saya sebaiknya tetap fokus dan berhati-hati karena ini lumayan panjang jalannya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di perbatasan antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Kita lihat di depan sudah ada pintu atau gapura selamat datang ke Kabupaten Wonosobo. 14 sampai di Kabupaten Wonosobo. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di wilayah Kabupaten Wonosobo dan sebentar lagi kita akan melihat patung biawak yang dulu pernah viral, yaitu di sebelah kanan ada yang namanya patung biawak yang beberapa waktu lalu sempat viral sekali ya, dan kita akan lurus terus. Nanti dari jalur ini kita ambil ke kanan. Oke teman-teman, jadi nanti kita akan ke arah Pasar Kertek ya, dengan kita ambil ada pertigaan, nanti kita akan ambil ke kanan yang nanti tembusannya adalah ke Jalan Campur Salam yang nantinya itu akan tembus ke Pasar Kertek dan kita akan lanjut terus menuju ke Temanggung. Nah, ini dia, kita langsung ambil ke arah kanan. Nanti tembusannya ke Jalan Campur Salam yang nantinya juga akan tembus lagi ke jalan atau ke Pasar Kertek ya. Jadi ini adalah jalur alternatif untuk menuju ke Pasar Kertek yang nantinya kita akan lanjutkan lagi menuju ke Temanggung. Dan ini adalah kalau tidak salah ya, ini jalurnya adalah jalur baru. Kalau dulu biasanya kan kita lurus terus nanti ada perempatan baru kita belok kanan. Nah, kita ini ambil jalur baru. Jalurnya lumayan menurun ya teman-teman ya, tapi tetap asri, pemandangannya juga lumayan, udaranya juga sudah mulai sejuk. Oke teman-teman, nah ini dia adalah jalur percabangan yang tadi, dan sebentar lagi kita akan masuk ke Jalan Campur Salam yang nantinya juga kita akan lurus terus mengikuti jalur ini dan nanti akan tembus ke Pasar Kertek ya. Oke teman-teman, jadi jalur ini adalah salah satu jalur favorit, jalur alternatif favorit yang nantinya teman-teman kalau mau menuju ke arah Yogyakarta, ke Semarang tanpa harus melalui kota Wonosobo itu bisa melewati jalur ini karena jalurnya cukup sepi ya, cukup sepi dan enak lah itu. Nah, di sebelah kanan kiri juga kalian nanti bisa melihat pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pasar Kertek ya. Jadi dari sini kita belok ke arah kiri dan ini adalah pemandangan dari Pasar Kertek yang ada di Kabupaten Wonosobo. Nah, ini pemandangan pasarnya ya teman-teman ya. Di sebelah kiri ada yang jual ayam tadi, kalian bisa lihat. Nah, ini jalan ini sering banget ya kalau misalnya teman-teman mau ke arah Semarang atau ke arah Yogyakarta tanpa harus melewati kota Wonosobo, kalian bisa lewat jalur ini. Nah, nanti di depan ada perempatan ya. Nanti kita akan ambil lurus.
Oke teman-teman, jadi jalur perempatan Kertek ini sangat padat ya. Kita ambil lurus. Kalau ke kiri kalian bisa ke Wonosobo kota, kalau ke arah kanan kalian bisa ke Purworejo, lalu kita lanjut lagi ke Magelang misalnya, atau mungkin bisa lanjut ke Yogyakarta. Nah, kita ambil lurus terus, dan nanti kita akan mencari tempat untuk istirahat sebentar ya. Kita akan sarapan terlebih dahulu. Oke teman-teman, di depan kalian itu sudah terlihat Gunung Sumbing ya. Jadi hari ini memang kita alhamdulillah cuacanya sangat cerah. Jadi bisa diperlihatkan Gunung Sumbing yang sangat indah ya, dengan panorama awannya yang sangat bersih pada pagi hari ini. Nah, tadi di bawah itu jalanannya cukup menanjak dan lumayan padat dengan kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan ada pick up yang membawa barang-barang ya. Jadi untuk kalian yang lewat jalur Kertek yang ke atas tadi itu, ketika naik ke atas atau turun ke bawah, tolong hati-hati bawa motornya, fokus, atau ketika kalian bawa mobil atau kendaraan lain juga harus berhati-hati, dan yang paling penting tetap fokus ya teman-teman ya. Nah, di depan kalian ada Gunung Sumbing dan kita masih terus mencari tempat makan ya. Kita rencananya akan mencari yang anget-anget ya, soto mungkin nanti kita akan lihat. Sampai di Kabupaten Temanggung. Kita sudah melewati perbatasan antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Temanggung. Di sini cuacanya cukup sejuk ya teman-teman ya. Bulan Juli cuacanya cukup sejuk dan cerah ya. Jadi cocok sekali buat teman-teman yang mau mendaki Gunung Sindur atau Gunung Sumbing. Bulan Juli adalah bulan yang tepat untuk mendaki karena sudah pasti di atas pemandangannya pasti akan sangat indah sekali. Nah, di sebelah kanan banyak sekali warung-warung atau tempat-tempat untuk beristirahat, rest area ya, tadi bisa kalian lihat. Lalu untuk lalu lintasnya juga tidak cukup ramai ya, biasa. Nah, di sebelah kanan kalau yang pengen ngopi-ngopi di tengah udara yang sejuk dan cenderung dingin ini, bisa mampir dulu di sebelah kanan untuk mencicipi hidangan-hidangan khas dari daerah sini seperti kopi ataupun tempe mendoan.
Tapi hari ini karena kita belum sarapan, kita akan mencari tempat untuk makan dulu. Nah, ini di sebelah kanan sudah ada tempat atau warung makan atau tempat soto ya. Nah, kita akan belok dulu ke kanan untuk makan. Oke teman-teman, kita parkirkan motor terlebih dahulu. Kita istirahat dan kita akan lanjutkan perjalanan nanti. Sampai jumpa teman-teman. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mampir dulu untuk sarapan atau untuk makan di Soto Semarang Paklis ya. Yang tempatnya itu ada di jalur antara Wonosobo dan Temanggung. Nah, ini penampakannya. Kita mesen soto, ada sate-satean, dan ditemani atau di depan ini ada Gunung Sumbing yang sangat cantik pada pagi hari ini. Kapan lagi kita akan makan soto dan diberikan pemandangan indah Gunung Sumbing. Oke, selamat makan teman-teman. 9.42 setelah kita makan di Soto Semarang Paklis, kita lanjut perjalanan lagi. Oke teman-teman, setelah tadi kita istirahat sejenak untuk sarapan dan menghangatkan badan dari dinginnya Temanggung ini, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Semarang ya. Nah, nanti kita targetnya setelah ini adalah menuju ke Kaloran ya. Kita akan melalui jalur Kaloran yang nanti akan tembus ke Bandungan. Oke teman-teman, saksikan terus ya. Oke teman-teman, dari daerah sini di depan ada pertigaan, kita ambil ke kiri karena kalau lurus itu overboden ya. Kita ambil ke arah kiri. Nah, di sini lalu lintas cukup padat ya teman-teman, karena di sini itu seperti ya pertokoan ya, area-area pertokoan dan pasar. Kita lewati jalur ini saja karena ini adalah jalur searah. Lalu setelah itu kita ambil jalur ke arah kanan ya teman-teman ya. Lurus juga bisa, tapi kita lebih memilih ke arah kanan karena jalannya atau jalurnya bisa lebih cepat. Nah, kita ikuti saja jalur ini. Oke teman-teman, di depan ada perempatan ya, ada lampu merah atau bangjo. Kita ambil lurus saja. Oke teman-teman, dari jalan sini kita langsung ambil ke arah kanan. Nah, kita ambil ke arah kanan. Saya kurang tahu ini jalan apa ya. Mungkin teman-teman bisa komen ya, kalau yang tahu ini jalan apa bisa komen di bawah. Oke teman-teman, dari Tugu Kota Parakan kita belok ke arah kiri ya teman-teman ya. Nah, kita masih di Jalan Aji Barang Secang. Kita lurus terus. Di depan itu ada Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo ya teman-teman ya. Kita ambil lurus terus dari jalan ini. Oke teman-teman, dari sini kita ambil lurus. Kalau ke kanan juga bisa, nanti kalian lewatnya ke arah Temanggung Kota ya. Jadi lewat alun-alun Temanggung, kita ambil lurus terus dari sini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, dari perempatan ini kita ambil lurus saja ke Jalan Sumowono Kaloran ya teman-teman ya. Kita ambil lurus saja.
Oke teman-teman, jadi Jalan Sumowono Kaloran ini adalah jalur alternatif bagi teman-teman yang mau ke Semarang ya, bisa lewat jalur ini karena jalur ini merupakan jalur yang lumayan cukup sepi tapi menenangkan ya. Jalannya juga sangat enak ini untuk menikmati pemandangan, apalagi pemandangan pada hari ini yang sangat cerah ya teman-teman ya. Nah, seperti ini jalurnya berkelok-kelok namun tetap bisa santai. Oke teman-teman, jadi jalur Sumowono Kaloran ini sekilas itu sebenarnya terlihat seperti jalan desa pada umumnya ya. Tapi jangan salah, di balik ketenangannya, jalur ini sebenarnya cukup menyimpan tantangan yang cukup serius. Jadi di sepanjang perjalanan kita nanti akan disuguhkan pemandangan khas pegunungan. Nanti juga ada hutan pinus, kebun kopi, dan ladang sayur milik warga. Jadi teman perjalanan yang bikin suasana terasa sejuk dan alami seperti yang kita lalui pada hari ini. Oke teman-teman, kita istirahat terlebih dahulu. Di depan ada SPBU. Kita ambil kanan dan kita akan beristirahat terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita istirahat dulu di SPBU Kaloran. 11.03 dari pom bensin SPBU Kaloran. Oke teman-teman, selepas dari SPBU Kaloran kita melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Di depan ada tikungan tajam ya teman-teman ya, harus hati-hati. Nah ya, ada tikungan tajam di sini. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju Semarang. Terlebih dahulu nanti kita akan melewati Bandungan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pasar Sumowono ya, tepatnya masih di Jalan Sumowono Kaloran. Di depan ada pertigaan, kita ambil ke kanan ya teman-teman ya. Nah di sini ada pertigaan, kita ambil ke arah kanan menuju ke arah alun-alun Bandungan terlebih dahulu. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan ini teman-teman. Selamat menyaksikan.
Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di alun-alun Bandungan yang ada di Semarang ya teman-teman ya. Habis ini kita akan melanjutkan lagi perjalanan menuruni dari daerah Bandungan ini. Oh ya teman-teman, tadi kita sudah lewat Taman Bunga Celosia ya, terlewat tadi, lupa tidak tervideo atau terdokumentasikan. Tapi tenang saja teman-teman, untuk video Celosia itu sudah ada di konten kami sebelumnya ya. Jadi silahkan saja kalian tonton konten yang ada di Celosia, Taman Bunga Celosia, dan alun-alun Bandungan juga sempat kita kontenkan pada saat itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan lagi. Oke teman-teman, setelah kita lewat Bandungan, di depan akan ada pertigaan dan kita akan ambil ke arah kiri menuju Jalan Raya Semarang Yogyakarta. Oke teman-teman. Nah, di sini ada pertigaan, kita ambil ke arah sebelah kiri ya teman-teman ya. Kita sudah sampai di Jalan Raya Semarang Yogyakarta. Dan di sini jalannya cukup padat ya teman-teman pada hari ini, dan terus fokus dan tetap berhati-hati. Rencananya nanti kita di depan mencari tempat untuk istirahat sejenak ya. Kita mungkin akan mencari minimarket, Alfamart atau Indomart. Nah, kita akan istirahat terlebih dahulu karena cuacanya hari ini ya sudah sampai di sini sudah mulai panas ya teman-teman ya. Kita akan ngopi-ngopi terlebih dahulu untuk beristirahat. Oke teman-teman, di depan ada Alfamart. Kita akan belok kiri dulu. Kita akan istirahat sejenak sambil melepas dahaga dan kita akan lanjut perjalanan berikutnya. Oke teman-teman. 12.11 ngopi dulu di Alfamart. 12.27 OTW dari Alfamart. Oke teman-teman, selepas kita istirahat terlebih dahulu tadi, kita akan mencari SPBU untuk mengisi bensin ya teman-teman ya. Oke, di depan ada SPBU. Buat teman-teman yang tahu ini SPBU mana, silahkan komen ya teman-teman ya, karena saya kurang tahu daerah sini. Jadi kita akan mengisi bensin terlebih dahulu di sini ya teman-teman ya. Cukup ramai antriannya sepertinya. Oke teman-teman, setelah kita mengisi bensin tadi di SPBU, kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Semarang ya. Yang dari sini perjalanan sekitar 1 jam ya teman-teman ya, menuju Semarang kotanya. Jadi silakan simak, silakan kalian tonton video ini. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe, jangan lupa like dan komen ya teman-teman ya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini perjalanan menuju Semarang, karena tadi saya cek baterai action cam saya ternyata tinggal sedikit, jadi kemungkinan tidak akan sampai di Semarang nanti kameranya ya. Nah, untuk itu silakan kalian subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa, dan like video ini supaya kita terus berkarya untuk kalian. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.